Bapak, Ibu, dan seluruh saudaraku dimanapun saat ini berada. Dengan bersuka cita, GKKD Shouters menyambut saudara sebagai keluarga. Sebagai satu keluarga, kita akan memuji menyembah Tuhan bersama, mendengarkan kesaksian yang akan meneguhkan hati kita, juga kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang beristirahat di dalam kasih Tuhan. Gereja Tuhan percaya, ibadah yang kita naikkan adalah ucapan syukur terhadap segala janji Tuhan. Kita percaya bahwa malapetaka tidak akan menimpa kita dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah rumah kita. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat sebagai tempat perteduhan. Kami juga percaya, seperti Mazmur 91 ayat 16 mengatakan, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari, terimalah janji kebenaran firman Tuhan ini dan rasakanlah betapa berharganya setiap kita di mata Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara semua. Saya percaya kita diliputi oleh kebaikan Tuhan, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, bangkit berdiri, kita sembah Dia, kita agungkan namanya. Sebab hanya oleh satu nama, Kau Allah yang tetap ada di dalam hidup kami. Allah yang sama dan takkan berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Mari sembah Dia, naikkan puji-pujian dan katakan, Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku, sebab tiada yang lain. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Mari declare, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari menyembah Tuhan, mari angkat tanganmu. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, hanya Kau satu-satunya yang akan tetap sama, takkan berubah. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya kami sembah Kau. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Kau Allah satu-satunya, tak ada seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan kami.
declare saat ini juga. Mari katakan, forever in your love. Forever, forever, forever in your love. Kami bersuka cita. Forever, forever in your love. Dengan imanmu, forever, forever, forever in your love. Once again, forever. We know
selamat datang di ibadah online GKKD Shouters bagi semua jemaat, baik yang ada di Jabodetabek, di Bali maupun yang ada di luar negeri. Saat ini kita sudah mendapatkan 3 buah prayer request yang saya akan undang kita semua untuk berdoa bersama. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Tuhan, dengan pengharapan yang penuh kami datang kepadamu. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami yang sedang menantikan pelatihan kerja minggu depan. Kiranya pelatihan ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan sehingga dia dapat diterima bekerja di tempat yang baru. Amin. Juga bagi saudara kami yang sedang kuliah, kami berdoa agar dia menjadi rajin dalam mengerjakan tugas-tugasnya sehingga perkuliahannya berjalan lancar. Terakhir, kami berdoa bagi para mahasiswa yang sedang menghadapi UTS, kiranya mereka dapat mengerjakan ujian ini dengan baik. Tuhan, kami percaya Engkau memegang kehidupan kami dengan kuat. Di dalam genggaman kasih-Mu, kami percaya hal yang buruk menjadi baik. Amin. Yang baik tidak akan hilang dari kami, dan yang terbaik pasti akan tiba tepat pada waktunya. Kami tahu Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami meminta, amin. Amin, amin, amin. Oke, kita sudah mendengarkan prayer request. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah press report yang pastinya meneguhkan iman kita semua. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Saya percaya ibadah hari ini akan memberkati kita semua, amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang jemaat Tuhan yang mengalami kebaikan Tuhan. Saudara kita ini adalah seorang anak muda yang memiliki keterikatan atau kecanduan akan sesuatu. Nah, kita langsung sambut saja. Arvano. Halo. Halo Vano. Apa kabar bro? Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Gimana kesibukannya nih? Lagi ngapain aja? Itu mulai dari olahraga, kuliah, sampai bantuin nyokap sama kerjaan. Oh, jadi lagi sibuk persiapan untuk kuliah juga ya? Iya, Gitu ya? Oke. benar. Nah, mungkin kita mau cerita-cerita nih tentang bagaimana lu ngalamin kebaikan Tuhan, gitu ya. Lewat bagaimana Tuhan menyembuhkan lu dari kecanduan lu. Nah, itu ceritanya gimana sih bro, latar belakangnya? Latar belakangnya ya gue mulai kecanduan dari rokok, alkohol, sampai narkoba ya. Wow, Itu- semua dicobain ya? Iya, dari SMA sampai ya mulai awal kuliah lah. Aha. Nah, dan narkoba itu mulai dari ganja Oke. sama ekstasi sama sabu Wow, ya, dan itu ngimpact banget sama hidup gue. Nilai gue hancur, oke. hubungan sama keluarga juga ya rusak lah. Dan yang bikin gue ngelepas itu semua itu ya di komunitas GKKD ini, gereja ini. Dan juga Pak Gembala, Bang Oto yang consult sama gue. Singkat cerita ya, dia ngebantu, Bang Oto ngebantu gue itu. Dia nggak ngejudge gue, Oke. dia nggak ngejudge, terus gue selalu nggak dianggap remeh lah sama Bang Oto ya. Iya. Dan gue diajari kasih karunia, firman-firmannya yang Bang Oto kasih itu selalu meneguhkan gue dan bisakan gue lepas dari semua hal-hal yang buruk itu. Nah, tantangan tersulitnya untuk lu lepas tuh apa aja sih? Tantangan tersulit ya itu pasti ada sakau. Ya. Substansinya apa aja tapi pasti ada sakau. Ya itu gue mulai dari saat teduh. Oh, lu memulai dari saat teduh? Ya Oke. saat teduh. Kalau nggak pagi ya malam. Ya, ya. Dan juga ya itu khotbah GKKD Shouters, semua firmannya itu gue serap dan itu menguatkan gue lah biar. Dan puji Tuhan itu gue sampai saat ini gue nggak relapse, nggak. Wow. Ya Itu prosesnya berapa lama? prosesnya ya, proses gue lepas dari semua itu ya 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Wow, terakhir kapan lu melakukan semua kecanduan lu itu?
semuanya ya. Agak susah sih. Kalau narkoba sih setahun lalu ya, 2018 atau 2019 lah. Oke. Kalau rokok sama alkohol itu Januari ini. Januari ini? Ah. Oh, berarti udah 7 bulan? Ya, Jadi benar-benar clean sama sekali? clean. Wow. Ada nggak firman Tuhan yang yang meneguhkan lu banget? Ada. Itu di Mazmur. Sorry. Boleh dibuka. Contekan. Mazmur 119. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dan ayat 10, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dan ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya. Wow. Oke. Nah, setelah itu semua selesai, sekarang gimana nih kondisi lo? Kondisi gue hari Sabtu ini gue akan pergi ke Jerman. Wow, ngapain? Double degree. Wow. Yeah. Jadi kalau tadi ceritanya kuliah sempat berantakan, setelah pulih malah mau double degree sekarang ya? Iya. Wow. Di tengah-tengah pandemi ini. Di tengah-tengah pandemi ini pasti ada kesaksian yang lebih keren lagi nih ya. Iya. Wow, luar biasa banget ya. Jadi benar-benar bagaimana Tuhan menyelamatkan hidup lu yang berantakan, dan sekarang lu lagi ngurusin masa depan lu gitu ya. Iya. Wow, luar biasa banget. Puji Thank Tuhan. you Vano buat kesaksiannya. Gue percaya ini akan memberkati kita semua. Saudara, saya percaya apa yang Vano ceritakan hari ini menguatkan setiap kita. Mungkin kita ngalamin struggle, mungkin kita ngalamin jatuh bangun, tapi kebaikan dan kasih karunia Tuhan itu yang akan selalu mengangkat kita, yang akan selalu membuat kita melihat pengharapan di balik semua yang terjadi. Saudara, terima kasih sudah menyaksikan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan berkati. Sebuah kesaksian yang sangat inspiratif dari Arvano. Jika saudara ingin lihat kisah lengkapnya, saudara bisa menonton podcast Salters and Light di kanal YouTube GKKD Salters. Sekarang waktunya pengumuman. Oke, ibadah online minggu depan, tanggal 4 November 2020 kembali diadakan di channel YouTube GKKD Salters jam 12 siang. Dan sebelumnya jam 10 pagi kita ajak adik-adik kita untuk ikutan ibadah Salters Kids. Ini ibadah seru banget, Sa. Untuk saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, saudara bisa mentransfernya ke rekening yang tertera di layar saudara. Dan untuk Anda yang masih ingin memberi untuk sharing for caring, silahkan berdonasi. Rekeningnya ada di layar saudara saat ini. Program ini bertujuan untuk membantu jemaat lainnya yang membutuhkan. Dan ngomong-ngomong untuk yang membutuhkan juga, gereja Tuhan bergiat di dalam puasa, bukan puasa Senin Kemis, tapi puasa Selasa Rabu, 24 jam penuh. Mulai dari Selasa jam 6 sore, bukanya jam Rabu jam 6 sore juga. Tujuannya apa? Tujuannya agar uang makan kita bisa kita salurkan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Luar biasa ya. Oke, bagi saudara yang ingin yang memiliki pokok doa atau kesaksian, saudara bisa mengirimkannya lewat direct message di Instagram GKKD Salters atau menulis di kolom komentar YouTube channel GKKD Salters. Demikian pengumuman. Sebelum Zaldi membagikan sesuatu tentang memberi, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang terlebih dahulu. Ayatnya diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Oke, dari ayat yang baru aja dulu dibacain, setidaknya ada 2 hal yang bisa kita garis bawahi. Yang pertama adalah memberi dengan kerelaan hati, kemudian yang kedua memberi dengan sukacita. Saya ingin mencoba menghubungkan perkara memberi ini dengan hubungan suami istri gitu. Karena kami baru aja merayakan ulang tahun pernikahan yang ke 11 gitu ya.
Nah, saudara, di dalam pernikahan kami terjadi proses ini juga gitu ya, memberi dan menerima. Banyak yang sudah saya berikan buat Doli, banyak juga yang saya sudah terima dari Doli. Begitu juga dengan Doli, banyak yang dia sudah berikan kepada saya, banyak juga yang dia sudah terima dari saya gitu ya, saudara. Seberapa banyak, ya kita nggak pernah hitung, kita nggak pernah nggak pernah nimbang gitu ya, saudara ya. Dan memberi dan menerima itu bukan sesuatu yang dilakukan dengan menuntut gitu, dengan tuntutan gitu ya. Kami berikan ya secara alami aja, secara natural aja. Kami nggak pernah lakukan, misalnya contohnya, sayang kamu harus kasih saya 2 ekor sapi ya gitu ya di ulang tahun saya yang berikutnya. Saya nggak pernah tuntut itu gitu ya. Ya dia mau, kadang-kadang nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, saudara ya, nggak ada hari yang khusus dia berikan sesuatu kepada saya. Begitu juga saya gitu ya, ketika waktu itu pernah dia pulang kerja, saya tahu dia capek dan dia suka ada satu minuman ini gitu ya, saya belikan itu buat dia gitu ya. Nggak ada tuntutan, kami lakukan itu dengan sukarela, dengan kerelaan hati dan dengan sukacita gitu ya. Saya percaya perkara yang sama ketika kita memberi kepada Tuhan gitu ya. Alkitab mengibaratkan gereja Tuhan dengan Tuhan itu seperti mempelai pria dan mempelai wanita. Lagi-lagi ngomongin tentang pernikahan. Saya yakin dan percaya bahwa kenapa kita bisa memberi dengan sukarela dan kita bisa memberi dengan sukacita, semata-mata karena kita mengasihi, karena ada kasih di situ, karena ada cinta di situ. Saya mengasihi Doli, Doli mengasihi saya. Gereja Tuhan mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi gereja Tuhan gitu ya. Kalau ada kasih di situ, memberi itu mudah sekali dengan sukarela dan dengan sukacita. Kita nggak pernah hitung-hitungan ya, dan nggak pernah ditimbang-timbang gitu ya. Begitu juga ketika gereja Tuhan memberi kepada Tuhan, kita nggak pernah hitung-hitungan, nggak pernah, wah Tuhan kalau saya kasih ini Tuhan harus berikan ini gitu ya. Kalau itu yang terjadi, pasti nggak ada kasih di situ gitu. Adanya itu hubungan antara apa ya disebutnya ya, bukan mempelai pria mempelai wanita gitu ya. Yang gimana mempelai pria dan wanita kalau kita memberi, oh ini saya kasih kamu hadiah nih, harganya nih 2 juta nih gitu ya, nanti ulang tahun berikutnya kamu kasih saya 4 juta loh gitu. Itu mungkin itu 2 mafia, saudara ya. Ada pernikahan antara 2 mafia gitu, bukan 2 mempelai gitu ya, saudara ya. Tapi hubungan gereja dan Tuhan itu seperti mempelai katanya. Karena ada kasih di situ, memberi itu menjadi sesuatu yang alami, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang dilakukan dengan kerelaan hati gitu. Nah, hari ini ketika kita memberi kepada Tuhan, coba saudara ingat-ingat hubungan saudara dengan Tuhan bagaimana. Ketika kita memiliki kasih, kita memberi kepada orang yang kita kasihi. Kalau Tuhan jelas mengasihi kita, saudara. Tapi ketika kita memberi kepada pribadi yang sangat mengasihi kita, kita pasti nggak mikirin tentang untung rugi gitu ya dalam memberi ya. Tapi kita memberi dengan kerelaan hati. Kemudian yang kedua, kita memberi dengan sukacita gitu. Oke. Jadi apakah kita sudah siap memberi hari ini? Siap. Oke, mari kita akan baca sebuah deklarasi iman kita bersama-sama. Mari kita pegang ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. 1, 2, dan 3. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiranmu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang meneguhkan setiap kita. Tenangkan hatimu, mari naikkan puji-pujian hanya untuk namanya.
kita angkat kedua tangan kita. Mari katakan. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Inilah yang kami rindukan. Selalu di diam-diam Engkau, menikmati kasih-Mu. Dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, Allah yang kami sembah, Allah yang dapat kami andalkan. Mari jemaat Tuhan, naikkan lagu ini. Lebih dari segala kami berharap, ku berharap melebihi para penjaga, lebih dari para yang berharap fajar pagi. Mari angkat suaramu dan katakan, begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu, memenuhi hidupku. Mari angkat kedua tanganmu. Mari sama-sama kita katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan. Kami mau pandang kemuliaan-Mu Tuhan, mengingat janji-Mu. Selalu kami rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mari jemaat Tuhan, tenangkan hatimu. Mari mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Hanya dekat Allah saja kami tenang Tuhan. Daripadamu-lah keselamatan kami. Di dalam tinggal tenang dan percaya, kami tahu, kami temukan kekuatan kami. Kau Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Kami gak perlu khawatir, kami gak perlu resah untuk masa depan yang Kau telah taruhkan. Kami tahu bahwa Engkau adalah kubu pertahanan kami. Kaulah sumber penghiburan untuk hidup kami. Mari jemaat Tuhan, nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mari bawa harapanmu di dalam Dia. Mari angkat suaramu. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari-hari depan adalah hari yang baik untuk bisnis kami, keluarga kami, untuk studi anak-anak kami, pelayanan kami. Kami tahu ada rancangan keberhasilan di sana, ada berkat-Mu yang melimpah, ada kebahagiaan
Yesus Tuhan Rajaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom, jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Senang kembali bersama-sama dengan saudara. Kita mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau tenang di dalam janji firman Tuhan. Dan saya percaya dalam pemberitaan firman Tuhan, saudara akan mengalami mukjizat. Sebelum kita mulai, mari sama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami berkumpul bersama dengan keluarga kami. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau mendengar janji firman Tuhan. Kami mau melihat, merasakan, mengecap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Supaya kaki yang lemah menjadi kuat, tangan yang lemah menjadi kuat. Sehingga kami dapat berkata, Tuhan itu baik di dalam setiap bagian hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, setiap pemberitaan firman Kau akan meneguhkan di hati kami. Sehingga semua benih itu akan tumbuh subur dan berbuah lebat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyambut kebenaran firman Tuhan saat ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin, 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 amin. Saudaraku, di akhir bulan ini saya mau mengingatkan kembali, sepanjang bulan ini kita berbicara tentang harapan. Karena firman Tuhan katakan lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Lalu firman Tuhan katakan orang hidup, tanda orang hidup adalah berpengharapan. Amin saudara. Hari ini kita akan belajar tentang beristirahat di dalam kasih karunia. Beristirahat di dalam kasih Tuhan. Seringkali orang mengartikan kata beristirahat itu dengan tidur-tiduran, malas-malasan. No, kasih karunia tidak mengajarkan kita untuk hidup bermalas-malasan. Justru Paulus mengajarkan kita untuk bekerja lebih keras, kata firman Tuhan. Justru di dalam Tuhan kita itu hidup dengan giat. Lalu apa yang dimaksud dengan beristirahat? Saudara, saya mau bawa satu contoh kepada bangsa Israel. Ketika mereka melintas dari Kadesi Barnea, dari padang gurun yang sangat tandus, mau menuju tanah Kanaan. Di awal perjalanan Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan akan membawa mereka ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Benar? Mereka keluar dari Mesir kaya raya. Mereka keluar dari Mesir mengenakan pakaian yang mewah. Karena pada waktu itu bangsa Mesir ketakutan lalu memberikan kepada mereka harta kekayaan. Mereka jalan di padang gurun. Pagi mereka mendapatkan mana. Sore mereka mendapatkan burung puyuh. Benar? Supaya mereka tidak kena panas di siang hari ada tiang awan. Supaya mereka tidak kedinginan di malam hari ada tiang api. Saudara lihat gak penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka? Tapi pertanyaan yang paling besar yang bisa kita katakan hari ini, bukankah mereka mati di padang gurun? Kenapa? Karena mereka bersungut-sungut. Dan setiap kali mereka bersungut-sungut, apa yang mereka sungut-sungutkan kepada Tuhan? Apa yang mereka sungut-sungutkan kepada Musa? Mereka bilang, Musa, apakah kau membawa kita mati di tempat ini? Tidak ada air, tidak ada makanan. Bukankah di Mesir lebih enak dan sebagainya dan sebagainya. Lihat saudara. Kenapa bangsa Israel masih bersungut-sungut padahal mereka melihat mukjizat setiap hari di padang gurun? Bukankah ini gambaran dari beberapa anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan fokus kepada apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Benar nggak? Saat ini ada banyak orang yang ketakutan karena penyakit sampar. Ada banyak orang yang meninggal karena penyakit menular.
Maka kita fokus kepada keadaan. Kita fokus kepada keadaan bagaimana ekonomi saat ini. Lalu kita berkata bagaimana dengan pekerjaan saya. Bukankah itu yang terjadi kepada bangsa Israel? Padahal setiap hari mana tidak pernah datang terlambat. Setiap hari burung puyuh tidak pernah datang terlambat. Kenapa saudara? Mereka fokus kepada keadaan. Itu sebabnya pemazmur dalam Mazmur 77 ayat 11 dan 12 mengatakan begini. Penting dia mengatakan seperti ini. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Apa yang sedang dilakukan oleh pemazmur? Pada saat itu Daud sedang kekeringan. Daud sedang menantikan harapannya. Apa yang sedang dia lakukan? Pada saat itu dia sedang ketakutan. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mau fokus kepada keadaannya. Lalu dia mau mengingat, kata firman Tuhan, mau mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Lalu ayat 12 dikatakan, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Lihat saudara, ada banyak mukjizat di dalam hidup kita. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang kita dengar. Ada banyak penyertaan keajaiban yang terjadi di anak-anak Tuhan. Tapi sebagian kita hidup dalam kekhawatiran. Sebagian kita hidup dalam ketakutan. Hei, harusnya bangsa sama seperti bangsa Israel di padang gurun. Harusnya mereka setiap hari jalan dengan sukacita, benar nggak? Harusnya mereka berjalan di padang gurun sambil bercanda, tertawa, mereka bernyanyi, mereka mengucap syukur. Tahu gak saudara? Karena keajaiban-keajaiban yang terjadi. Hei, 40 tahun loh. Dan tidak pernah terlambat mukjizat terjadi dalam hidup mereka. Harusnya mereka bisa mengingat bagaimana Laut Merah terbelah. Harusnya mereka bisa melihat bagaimana air pahit di Mara berubah menjadi air manis, jadi teh botol. Bagaimana air keluar dari batu. Benar gak saudara? Harusnya mata mereka fokus kepada kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Ada orang yang berkata, ya pada saat itu kan mereka nggak ada Alkitab yang mengingatkan mereka, nggak ada tulisan-tulisan yang mengingatkan mereka. Benar saudara, nggak ada tulisan yang mengingatkan mereka. Sekarang pertanyaannya kita buat di dalam hidup kita. Saudara, dengan gampangnya kita bisa melihat di handphone kita, di Alkitab kita, bagaimana Tuhan melakukan mukjizat-mukjizat di Alkitab. Benar gak saudara? Atau saudara bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan mukjizat di hidupmu. Bagaimana penyertaan Tuhan dalam bidang finansial di hidupmu. Amin saudara. Harusnya setiap hari kita tenang di dalam janji Tuhan. Ini yang disebut dengan beristirahat. Kita tenang di dalam janji Tuhan. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan lihat di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan begini. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Oke, ini dasar dari semuanya. Bahwa keselamatan kasih karunia, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Lihat saudara, kita diselamatkan menerima kemurahan Tuhan karena apa? Karena kasih karunia Tuhan, benar gak? Kasih karunia itu adalah pemberian yang diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak layak. Itu adalah pemberian. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil ketaatanmu, itu adalah pemberian cuma-cuma. Kita menerimanya hanya karena percaya. Benar? Saya tulis seperti ini, saudara baca dengan baik, dikatakan begini, kasih karunia adalah apa yang Tuhan berikan kepada manusia. Keselamatan, kesehatan, berkat, dilepaskan dari kutuk. Tetapi iman adalah respon manusia untuk menerima kasih karunia. Jadi perhatikan baik-baik. Kasih karunia itu urusan Tuhan. Tuhan memberikan keselamatan melalui kematian Kristus di kayu salib. Tuhan memberikan,
Disebutnya itu kasih karunia. Tetapi respon manusia bukanlah ketaatan, respon manusia adalah iman. Ibrani 11 ayat 6. Tuhan hanya berkenan kepada iman. Benar nggak saudara? Jadi Tuhan telah mengaruniakannya. Dalam Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Perhatikan baik-baik. Yesus sudah diberikan belum saudara? Sudah. Yesus sudah mati belum untuk dosa semua manusia? Sudah. Itu sebabnya saya nggak bilang lagi Tuhan selamatkanlah si A. Tuhan selamatkanlah bangsaku. Enggak saudara. Tuhan sudah selamatkan 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Roma katakan kita harus pergi menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Yesus sudah menyembuhkan saudara. Sudah. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menanggung semua sakit penyakit. Yesaya 53 ayat 4 ayat 5. Sesungguhnya penderitaan kita lah yang ditanggungnya. Sengsara kita lah yang dipikulnya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sudah dibayar belum? Sudah 2000 tahun yang lalu. Sekarang saya mau pergi menceritakan kepada semua orang kabar baik ini. Bahwa keselamatan, kesembuhan sudah terjadi. Kalau kamu percaya, kamu disembuhkan. Begitu juga dengan berkat 2 Korintus 8 ayat 9. Dia yang kaya rela menjadi miskin di kayu salib. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Itu janji Tuhan loh. Semuanya itu apa? Telah dikaruniakan. Amin saudara. Semuanya itu sudah ada di dalam kita. Kesembuhan sudah ada di dalam saya. Berkat sudah ada di dalam saya. Amin. Karena Kristus sekarang hidup di dalam saya telah menerima keselamatan, saya telah menerima kesembuhan, saya telah menerima berkat. Itu ada di dalam saya. Itu sebabnya Ibrani 4 ayat 3 katakan begini. Sebab kita yang beriman, dituliskan bukan kita yang baik atau kita yang taat, dituliskan kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Lihat saudara, waktu pertama kali Tuhan menciptakan dunia ini. Dia menciptakan hari pertama, di hari kedua, hari ketiga. Tuhan menciptakannya dengan detail saudara. Saudara bisa melihat itu di Alkitab. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Lalu di hari ketujuh Tuhan beristirahat. Kenapa Tuhan beristirahat? Tuhan beristirahat bukan karena capek. Nggak mungkin dia capek. Tuhan beristirahat karena sudah selesai. Itu sebabnya saudara nggak akan menemukan lagi ada tiba-tiba muncul spesies baru di dunia ini. Enggak. Kalau ada yang ditemukan itu karena baru saja kelihatan gitu loh. Benar nggak? Nggak akan ada pohon yang baru timbul tiba-tiba. Nggak ada saudara. Tuhan sudah ciptakan dan itu cocok untuk bisa memberikan makan, bisa memberikan tempat tinggal, rumah untuk 7 miliar orang di dunia ini. Tuhan sudah memberikan, dia sudah memberikan matahari, dia sudah memberikan segala sesuatu, dia sudah memberikan udara, dia sudah memberikan tumbuhan, tanaman, semuanya, binatang di air, di darat, di laut, di udara, sudah semuanya. Jadi kalau ada saudara yang masih berkata, aku masih kekurangan soal makanan, aku masih kekurangan soal ini. Tuhan bilang, sudah selesai. Benar nggak? Untuk semua, kalau saudara mungkin sekarang duduk di rumah, kalau saudara lihat besi, kalau saudara lihat kursi, semua material itu sudah diciptakan Tuhan waktu dia menciptakan dunia ini. Lalu dia beristirahat dan dia berkata, sudah selesai. Semua tuntutan hukum Taurat yang diberikan kepada semua orang berdosa. Karena apa? Firman Tuhan katakan, hukum Taurat katakan, semua orang yang berdosa, matanya berdosa. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang melihat wanita lain atau pria lain dan mengingininya, dia sudah berzina. Harus dicongkel saudara. Barang siapa yang ngucapin hal yang najis, ngomongin hal yang tidak benar, benar gak? Gigi harus ganti gigi.
barang siapa yang memukul orang lain, barang siapa yang melakukan hal yang tidak benar dengan tangannya, kata firman Tuhan, tangan harus ganti tangan, lalu nyawa harus diganti nyawa. Itu sebabnya, kata firman Tuhan, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3. Kalau dikatakan firman Tuhan, dan upah dosa, maut. Lalu Yesus membayar semuanya di kayu salib. Dia berikan matanya. Itu sebabnya dia jatuh di Via Dolorosa. Dia jatuh bukan karena hanya tidak sanggup, tetapi matanya sudah tidak bisa lagi melihat. Itu sebabnya dia berikan tangannya, dia berikan giginya, dia berikan nyawanya. Waktu itu dia berkata, "It is finished." Sudah selesai. Dia tanggung semua dosa kita. Dia tanggung, firman Tuhan katakan dia tanggung penderitaan kita, Yesaya 53, supaya kita diberkati. Dia tanggung hukuman kita supaya kita diselamatkan. Dia tanggung segala sakit penyakit di kayu salib supaya kita menjadi sembuh. Lalu dia berkata, "It is finished." Sekarang apa saudara? Saudara sudah diselamatkan? Sudah. Saudara sudah sembuh? Sudah. Saudara sudah diberkati? Sudah. Beristirahatlah di dalam janji firman Tuhan ini. Beristirahatlah di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Amin saudara. Telah diberikan Tuhan. Segala berkat rohani ini telah diberikan kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah timbul di dalam, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Lalu firman Tuhan katakan, semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lihat saudara, Tuhan sudah menyediakan. Dan ingat, semuanya itu diberikan Tuhan freely, cuma-cuma. Itu yang disebut dengan kasih karunia. Itu yang disebut dengan favor, kemurahan, hesed dalam bahasa Ibrani. Kebaikan yang diberikan Tuhan kepada orang yang gak baik. Siapa itu? Coba lihat kanan kiri saudara. Bilang sama kanan kiri saudara, itu saya. Menerima kebaikan Tuhan diterima oleh orang yang tidak baik, itu saya. Amin saudara. Saudara sudah diselamatkan. Semua orang percaya ketika ditanya, kamu sudah selamat masuk surga. Amin. Pertanyaan yang berikutnya, kalau dia sakit, kamu sudah sembuh belum? Tapi kan sakitnya masih ada. Sama pertanyaannya. Kamu sudah selamat belum? Sudah. Buktinya apa? Sudah di surga belum? Belum. Masih di bumi. Benar gak saudara? Sama, kamu sudah diberkati belum? Tapi rekening saya masih segitu aja jumlahnya. Hei, kamu itu kata firman Tuhan, Galatia katakan, Ibrani 4 katakan, kamu adalah ahli waris kerajaan surga. 1 Yohanes 4 ayat 17, kamu hidup di bumi ini sama seperti Yesus di dunia ini, di bumi ini. Amin gak saudara? Tuhan Yesus pernah kekurangan? Tidak. Tuhan Yesus pernah mengalami hal yang buruk? Tidak. Sama seperti Yesus, seperti itulah saudara. Saya sudah sembuh. Saya sudah diberkati. Saya sudah diselamatkan. Amin saudara. Nah, itulah yang harus saudara pertahankan. Kita tidak bergerak mendapatkan keselamatan. Kita tidak berusaha untuk mengambil kesembuhan. Kita tidak berusaha untuk mengambil berkat. Banyak anak-anak Tuhan berdoa, Tuhan berkatilah aku. Hei, kamu bukan lagi hamba. Kamu adalah anak. Kalau anak menerima sesuatu sama bapaknya, dia itu tidak datang sebagai seorang pengemis. Kalau di rumah, ada gak seorang anak yang di rumahnya untuk menikmati semua yang baik di rumah itu, makanan atau apapun semua fasilitas. Ada gak yang anak bilang, "Pak izin ya mau makan. Pak izin mau tidur." Ada gak saudara? Lihat saudara, dalam perumpamaan si bungsu, anak yang durhaka itu, dan yang si sulung, saudara, ada hal yang dibalik cerita itu yang sedang terjadi. Ketika si bungsu datang kembali ke rumah bapaknya, lalu papanya memberikan lembu yang tambun, kira-kira begitu. Lalu mengadakan pesta, lalu datang si sulung. Ketika yang sulung datang, lalu dia berkata, lalu dia nanya sama hamba di rumahnya, lalu dia berkata, ada keriuhan apa di rumah? Lalu
Hambanya berkata, adikmu yang bungsu sudah pulang. Lalu dia bilang, dia datang lalu dia kecewa, lalu dia berkata kepada papanya dan dia bilang, "Pak, aku itu gak pernah jahat seperti dia. Tapi 1 ekor lembu saja, anak lembu saja gak pernah kau berikan kepadaku." Tahu gak jawaban papanya bilang apa? "Hei, bukankah punyaku adalah punyamu? Semua yang ada di sini kau bisa menikmatinya." Banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya persis seperti si sulung. Saudaraku, kau tinggal menikmati apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Itu sebabnya dikatakan kamu itu lebih daripada pemenang. Kenapa dikatakan lebih daripada pemenang? Karena yang bertanding itu, yang perang itu Tuhan Yesus, yang mengalahkan iblis itu Tuhan Yesus. Lalu kemenangannya diberikan kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Saudara tinggal mempertahankan kemenanganmu. Saudara tinggal mempertahankan kesehatanmu. Nah, itulah yang mau diambil sama iblis. Iblis akan berkata bahwa kamu belum sehat. Buktinya apa? Ada benjolannya kan? Makanya anak-anak Tuhan pindah dari anak menjadi hamba. Kalau anak harusnya tinggal menikmati semua yang baik. Tapi kalau hamba, dia akan bilang, "Oh Tuhan, tolonglah aku, sembuhkanlah aku, pulihkanlah aku. Oh Tuhan." Lihat saudara, itu sebabnya dalam Efesus 6 ayat 11 dan 17 dikatakan, "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis." Iblis itu sudah tidak punya kuasa. Karena firman Tuhan katakan segala kuasanya iblis telah dilucuti di kayu salib. Benar, Efesus, Kolose gitu. Iblis telah dilucuti di kayu salib. Sepakat dengan saya? Segala kuasa iblis sudah tidak ada. Lalu iblis itu hanya bisa membuat tipu-tipu. Dan tipu muslihat itu adanya di pikiran. Itu sebabnya di ayat 17 dikatakan begini, "Terimalah ketopong keselamatan." Penting kamu menjaga kepalamu pakai helm, kira-kira begitu ya. Nama helm itu, nama ketopong itu adalah keselamatan, jaminan keselamatan. Saya sudah diselamatkan, saya sudah sembuh. Itu yang harus kamu pertahankan. Nah, iblis mau menyerang kamu di sana. Kamu belum sembuh. Itu yang terjadi sama bangsa Israel. Bagaimana kamu besok hidup? Lihat padang gurun di sekelilingmu. Lihat gak ada kehidupan, gak ada air. Gak ada benih yang bisa ditabur di padang gurun. Mereka ketakutan. Iblis berhasil menipu mereka 40 tahun. Firman Tuhan katakan itu sebabnya gunakanlah ketopong keselamatan. Kamu harus protect pikiranmu. Apa yang harus saudara protect? Kemenangan yang sudah dilakukan Yesus di kayu salib. Saudaraku, kita tidak berperang untuk merebut kemenangan. Tetapi kita berperang untuk mempertahankan kemenangan. Saya ulang, kita tidak berperang untuk mendapatkan kemenangan. Kita tidak berperang untuk mendapatkan kesembuhan. Kita tidak berperang untuk mendapatkan berkat. Kita tidak berperang untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kita berperang untuk mempertahankan kesembuhan, kesehatan yang Tuhan telah berikan. Karena itu sebabnya Yohanes 10 ayat 10 dikatakan iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apa yang dia curi saudara? Apa yang Tuhan telah berikan kepada kita? Kesehatan kita. Kapan anak Tuhan hilang kesehatannya? Ketika ada sakit di tubuhnya lalu dia berkata begini, "Aduh Tuhan, tolong sembuhkan aku." Lihat saudara, dia berusaha mendapatkan kesembuhan. Pertanyaannya, bukankah Efesus 1 ayat 3 berkata bahwa segala berkat rohani telah diberikan? Bukankah Yesus sudah berkata, "It is done, it is finished" di kayu salib. Lalu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bahkan masih banyak anak-anak Tuhan. Saya pernah melihat, mendengar ada orang berdoa berkata begini, "Tuhan, jangan hanya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ulurkanlah tanganmu." Ini orang nih doanya itu benar-benar nekat gitu ya. Tuhan sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, lalu dia bilang, "Jangan hanya duduk Tuhan, ulurkanlah tanganmu, berbelas kasihanlah Tuhan." Hei, Tuhan sudah melakukannya, bahkan dia sudah memberikan nyawanya.
Dan dia berkata, sudah selesai. Harusnya damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran, itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Sekalipun dokter memberikan hasil diagnosa yang buruk saudara tetap damai sejahtera dan berkata, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Tidak peduli dokter mau berkata apa. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang percaya sekalipun belum melihat. Amin saudara. Iblis selalu datang dengan tipu muslihatnya. Saya akan ceritakan 2 tipe muslihat iblis yang terbesar yang diberikan kepada anak-anak Tuhan. Sehingga saudara bisa mendengar doa-doa yang salah. Sehingga saudara bisa mendengar banyak orang berdoa tapi tidak terjadi mukjizat. Mereka berusaha menggerakkan Tuhan. Mereka berusaha mendapatkan belas kasihan Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Lihat saudara, tipu muslihat iblis yang banyak berhasil di anak-anak Tuhan. Saya mencatat ada 2 tipu muslihat iblis yang terbesar. Yang pertama, iblis akan berusaha membuat anak-anak Tuhan berusaha mendapatkan kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan dengan ketaatan. Berusaha mendapatkan kesembuhan, berkat dengan melakukan sesuatu. Padahal Roma 3 ayat 27-28 berkata, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan. Perhatikan. Tidak berdasarkan, melainkan hanya berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa kamu dan saya mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan kemurahan Tuhan, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena kamu taat melakukan A, B, C, D, E, F, G, tapi hanya karena iman. Atau Efesus 2 ayat 8 dan 9 mengatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Lalu di highlight lagi, di emphasize lagi, itu bukan hasil pekerjaanmu. Dan jangan ada orang yang menggahkan diri. Kalau ada orang yang berkata bahwa dia sembuh karena dia taat berdoa, karena dia taat melakukan ini, karena dia taat begini. Ada banyak orang yang berkata dia diberkati karena taat begini, A, B, C, D, E, F, G. No, saudara. Kamu mendapatkan keselamatan saja bukan karena perbuatan. Apalagi yang lain saudara. Kamu masuk surga bukan karena kamu baik. Karena menurut ukuran hukum Taurat, kalau orang baik itu, Ulangan 6 mengatakan, kamu itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, harus dengan segenap 100%. Benar gak? Lalu Yakobus 2 katakan, kalau kamu salah satu melakukan hukum Taurat itu, kamu bersalah terhadap semuanya. Itu sebabnya anak muda yang kaya raya, yang baik itu ketika datang sama Tuhan, dia berkata, apa yang harus aku perbuat untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Lihat, dia mau masuk ke dalam kerajaan surga dengan melakukan sesuatu, dengan perbuatan. Dia mau pakai hukum Taurat, saudara. Oke, dia mau pakai hukum Taurat. Yesus menjawab dengan hukum Taurat. Ya udah, kalau mau pakai hukum Taurat, oke. Jangan mencuri. Dari kecil aku tidak pernah mencuri. Jangan berzina, dari kecil aku tidak pernah berzina. Jangan ini, tidak pernah. Lihat saudara, lalu apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kalau kamu mau ikut aku, berikanlah semua hartamu. Berikanlah kepada orang miskin. Lalu dengan sedih hati, dia meninggalkan Tuhan Yesus. Benar gak? Satu chapter di baliknya saudara, kalau saudara lihat di ayat itu, satu chapter Alkitab itu memang sangat luar biasa banget. Untuk membuat perbandingan, di satu chapter sebelumnya diceritakan bagaimana Zakheus, pemungut cukai itu, memberikan setengah hartanya untuk orang miskin, dan menggantikan 4 kali lipat kepada orang yang dia tipu selama ini sebagai seorang pemungut cukai. Kenapa saudara? Karena dia diselamatkan, bukan karena perbuatannya. Lihat, orang yang kaya ini kalau mau pakai hukum Taurat, tidak sepeser pun dia berikan ke Tuhan. Dia pergi malah meninggalkan Tuhan. Tapi lihat Zakheus.
Zakheus yang jahat menurut ukuran di Israel itu, seorang pemungut cukai itu lebih rendah levelnya daripada seorang pelacur. Saudaraku, dia memberikan setengah dari hartanya kepada orang miskin. Kenapa saudara? Karena dia diterima Tuhan, bukan karena dengan perbuatan baiknya. Zakheus waktu tanya, kamu mau gak? Saya mau datang ke rumahmu. Lalu Zakheus bilang, oke, aku mau datang. Aku mau. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Tidak ada orang yang menerima janji Tuhan karena perbuatannya. Galatia 5 ayat 4. Saudara, ayat ini bagus banget, dikatakan begini. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Dalam terjemahan King James Version dibilang begini. Christ is become of no effect unto you. Saudara lihat gak? Dalam bahasa Indonesia dibilang kamu lepas dari Kristus. Tapi dalam King James Version dibilang begini. Christ is become of no effect unto you. Kristus, kematian Kristus itu gak ada guna buat kamu. Kalau kamu mengharapkan kebenaran karena melakukan hukum Taurat. Wow, keras banget gak saudara? And then King James Version said that you are fallen from grace. Ada banyak orang yang jatuh dari kasih karunia Tuhan. Karena apa? Dia mengharapkan kebenaran melalui perbuatannya. Dia mengharapkan janji Tuhan melalui perbuatannya. Gak ada mukjizat saudara. Roma 4 ayat 14, saudara bisa baca berbagai macam ayat ini mengatakan. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah. Perhatikan baik-baik, ditulis baik-baik, ditulis dengan benar, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Saudara mau membuat kesembuhan, saudara tidak lihat, saudara mau melihat saudara tidak diberkati, gampang. Kamu mengharapkan janji Tuhan karena ketaatanmu. Kamu mengharapkan janji Tuhan karena kebaikan melakukan hukum Taurat. Kata firman Tuhan, sia-sialah iman. Lalu apa yang paling buruk? Batalah janji itu. Itu tipuan iblis yang pertama. Kamu berusaha mendapatkan janji Tuhan. Kamu berusaha mendapatkan kemurahan Tuhan, grace. Kamu berusaha mendapatkan kasih karunia Tuhan dengan perbuatan. Yang kedua, tipuan iblis. Yang sering kita dengar. Iblis akan selalu berusaha mengingatkan masa lalu kita. Wah, kamu gak diberkati karena kamu dulu dosa. Apa yang kamu tabur akan hal kamu tuai. Atau dunia mengenalnya hukum karma, gereja mengenalnya hukum tabur tuai. Hosea mengatakan bahwa jika kamu menabur angin, maka kamu akan menuai puting beliung. Benar? Nah, di dalam perjanjian baru ada ditulis dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Lalu banyak anak-anak Tuhan bilang, tuh lihat kan, kamu gak diberkati karena dulu kamu sombong sih. Kamu gak menerima kebaikan Tuhan karena kamu berbuat dosa. Dia sekarang menerima yang buruk karena dulu di masa mudanya dia begini. Apa yang dia tabur dulu, sekarang dia harus tuai. Saudaraku, tahukah engkau di dalam Kristus sudah tidak ada lagi hukum tabur tuai. Karena apa? Karena firman Tuhan katakan, Ibrani 8 ayat 12, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa dan pelanggaran mereka. Bisa gak saudara lihat? Bagaimana Tuhan mau memberikan hukum tabur tuai kepada saudara kalau dia sudah melupakan dosa dan pelanggaran saudara? Saudara, biasanya orang yang membalas, menghukum kita, kalau kita ingatkan, kalau ada seseorang mengingatkan kesalahan kita kepada dia, benar gak? Kalau kita ingatkan kesalahan kita, seseorang kepada dia, lalu kita bilang, weh dia ini kan dulu yang pelit banget. Lalu orang itu akan bilang, iya ya dia pelit, ya udah deh kita gak usah pinjemin, kita gak usah kasih. Kenapa dia membalas saudara? Karena diingatkan kesalahan orang itu, benar gak? Bagaimana Tuhan mau membalas kesalahan saudara kalau dia sudah tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahanmu? Ibrani 8 ayat 12 ini mengambil ayat dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, 35.
Saudara juga bisa melihat di dalam Ibrani 10 ayat 17 berkata bahwa I will remember your sin no more. Aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahanmu. Dalam Roma 4 ayat 7 dan 8, ini diambil dari kitab Mazmur. Ini adalah ucapannya Daud. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Wah, kesalahannya sudah tidak diperhitungkan Tuhan lagi. Kesalahan saudara tidak diperhitungkan Tuhan. Tahukah saudara bahwa dosa itu, setiap kali saudara menyebut dosa, itu adalah masa lalu. Kalau saudara melakukan dosa saat ini, kamu melakukan dosa, kamu ngomong hal yang bohong saat ini, 1 detik kemudian, bukankah itu menjadi masa lalu? Benar? Lalu firman Tuhan katakan kesalahannya sudah tidak diperhitungkan. Masa lalu saudara itu sudah tidak diperhitungkan. Aku tidak lagi mengingat-ingatnya katanya. Bagaimana mungkin dia mau menghukum saudara kalau dia tidak lagi memperhitungkan kesalahanmu? Apa yang mau dihukum saudara? Karena apa saudara? Karena darah Yesus, firman Tuhan katakan, telah membayar lunas semua hutang dosamu. Tetapi bagaimana dengan Galatia 5 ayat 6 ini? Bukankah ditulis di situ bahwa apa yang kamu tabur akan kamu tuai? Saudaraku, kitab Galatia ditulis kepada jemaat Tuhan yang Paulus pernah datang ke sana, lalu ada orang yang membawa Injil yang lain, lalu Paulus menegur mereka dengan keras. Dimulai dari Galatia 1 ayat 6, Paulus berkata begini, aku heran kamu begitu cepatnya berbalik dari Injil kasih karunia, dari kasih karunia yang telah menyelamatkan kamu kepada Injil yang lain, dikatakan. Benar gak saudara? Paulus memberikan teguran yang sangat keras, bahkan dikatakan ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, dikatakan, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, yang telah kamu terima, maksudnya dari Paulus, terkutuklah dia. Jadi Paulus memberikan teguran yang sangat keras, bahkan di dalam Galatia 3 ayat 1 Paulus bilang begini, hai orang-orang Galatia yang bodoh, apakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Kristus Yesus yang disalibkan itu yang telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Apa yang telah mempesona kamu? Bahkan dalam Galatia 3 ayat 9 Paulus mengatakan bahwa mereka yang hidup oleh iman, mereka diberkati sama seperti Abraham diberkati. Benar gak saudara? Lalu ayat 10 Paulus menegur dengan lebih keras lagi dan dia berkata, terkutuklah orang yang hidup di dalam hukum Taurat. Lihat saudara, Paulus di dalam kitab Galatia sedang mengingatkan bangsa Israel bahwa jikalau kamu hidup di dalam hukum Taurat, kamu akan mendapatkan hukum tabur tuai. Apa yang kamu tabur dalam kedagingan, kamu akan menuainya dalam kedagingan. Benar nggak? Paulus mengatakan seperti itu. Dalam Galatia 5, Paulus berkata, sedikit ragi saja akan merusak seluruh adonannya. Amin. Itu yang pertama saudara. Bahwa Paulus sedang memperingatkan mereka, jikalau kamu hidup di dalam hukum Taurat, kamu akan hidup di dalam hukum tabur tuai. Itu sebabnya jangan hidup di dalam hukum Taurat. Yang kedua, Paulus sedang menuliskan tentang persembahan. Kalau saudara perhatikan Galatia 6 ayat 4 sebelumnya, Paulus sedang mengingatkan mereka, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Kalau kamu memberi sedikit, kamu akan mendapatkan sedikit. Kalau kamu menabur banyak, kamu akan mendapatkan banyak. Jadi saudara, Galatia 6 ayat 5 itu bukan berkata di dalam Kristus masih ada hukum tabur tuai. Sudah tidak ada lagi. Bagaimana mungkin Tuhan akan menghukum engkau dengan dosa-dosa masa lalumu kalau dia sudah tidak lagi mengingat-ingat pelanggaranmu? Bagaimana mungkin Tuhan akan menghukum engkau, menghukum dosa-dosa yang sudah kau lakukan, jikalau dia tidak lagi mengingat-ingat kesalahanmu? Karena darah Yesus telah membayar lunas semua dosa dan pelanggaranmu di kayu salib. Itu sebabnya saudara hari ini tetap tenang di dalam janji Tuhan. Kenakanlah ketopong keselamatan.
Jangan berusaha untuk mendapatkan janji Tuhan. Jangan berusaha untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Pertahankanlah kasih karunia Tuhan yang sudah dianugerahkan melalui kematian Kristus di kayu salib. Minggu lalu kita belajar, saudara. Kalau saudara sakit, firman Tuhan katakan, naikkanlah doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Saudara akan berkata, terima kasih Tuhan oleh bilur-bilurmu, aku telah sembuh. Karena dikatakan dengan mengucap syukur, dengan give thanks, mengucap syukur. Kenapa dibilang berterima kasih? Karena semua orang yang berterima kasih, karena dia telah mendapatkannya, dia telah menerimanya. Jadi kalau saya sedang kekurangan masalah finansial, firman Tuhan katakan janganlah hendaknya kamu khawatir. Setiap kali saya khawatir, saya akan menaikkan doa dan permohonan saya dengan ucapan syukur. Tahu nggak artinya apa? Saya sedang mempertahankan kemenangan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saya. Saya tetap hidup di dalam damai sejahtera. Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoncang, laut bergelora, tapi aku tetap tenang di dalam janji Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui akal pikiran akan menguasai hati dan pikiran saya. Amin, saudara. Itu yang dinamakan dengan beristirahat. Tenang di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup saudara. Kamu telah diselamatkan. Kamu telah disembuhkan. Kamu telah diberkati. Hiduplah sebagai orang-orang yang telah menerima kemenangan Kristus melalui karyanya di kayu salib. Hiduplah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hiduplah dari kemenangan kepada kemenangan. Maka kau akan melihat mukjizat demi mukjizat terjadi di hidupmu. Kita akan tetap tenang di dalam janji firman Tuhan, sekalipun laut sedang bergelora. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan hati kita kepada Tuhan. Kita berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kemenangan yang telah Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Kau sudah melakukannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Hari ini kami mau percaya. Kami hidup di dalam kemenangan, kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas segala yang telah Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Saya mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit. Pegang bagian tubuhmu yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah bayar harganya. Terimalah janji Tuhan ini. Hiduplah di dalam kemenangan ini. Mulailah mengucap syukur bahwa kamu telah menerima janji Tuhan ini. Aku menghardik setiap sakit penyakit di setiap bagian tubuh yang dipegang di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi tinggalkan tubuh ini. Jadilah sehat, jadilah pulih. Kesembuhan termanifestasi di dalam tubuhmu. Buat saudara yang saat ini bermasalah dalam finansial, mungkin bisnismu, mungkin pekerjaanmu, mungkin apapun itu yang sedang terjadi dalam hidupmu. Mari imanilah janji firman Tuhan ini bahwa Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya aku yang miskin diberkati. Dan Dia sudah melakukan itu 2000 tahun yang lalu. Hari ini aku mau berkata, aku diberkati. Tingkap-tingkap langit sedang terbuka untukku. Kesempatan demi kesempatan sedang mengikuti aku. Aku berjalan di tanah yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Yang dimahkotai dengan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami hidup dari kemuliaan. Kami hidup dari kemenangan kepada kemenangan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama melakukan perjamuan. Mari siapkan perjamuan saudara. Kita akan datang kepada Tuhan. Saudaraku, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Dia berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Dia berkata, ini saatnya darahnya tertumpah.
Ini saatnya anak domba itu akan diserahkan. Lalu dia mengambil roti, memecah-mecahkannya. Lalu dia berkata, roti ini adalah tubuhku yang terpecah untuk engkau. Tubuh Tuhan Yesus dihancurkan supaya kita diselamatkan. Tubuh Tuhan Yesus dipukul dan meninggalkan bilur-bilur yang olehnya kita menjadi sehat. Tubuh Tuhan Yesus naik ke kayu salib, telanjang, dia yang kaya rela menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Ketika kau memakan roti ini, kau sedang mengimani, kau sedang mempercayai keselamatan, kau sedang mempercayai kesembuhan bagi tubuhmu. Kau sedang mempercayai berkat yang Tuhan berikan melalui kematiannya di kayu salib. Mari kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Imanilah keselamatan. Imanilah kesembuhan bagi tubuhmu jika engkau sakit. Imanilah berkat bagi setiap masalah di dalam hidupmu. Mari sama-sama kita makannya. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, cawan ini berisi darah Kristus yang tercurah untuk saudara dan saya. Ketika engkau mau minum anggur yang ada di tangan kananmu, kau sedang mempercayai karya keselamatan Kristus yang sempurna. Menjadi jaminan keselamatan bagi setiap kita di bumi dan di surga. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan. Terima kasih Tuhan, Kau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengangkat kami dari hamba menjadi anak. Kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kami memanggil Engkau sekarang Aba ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita. Kiranya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera yang tidak ada habis-habisnya. Itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Setiap kami mengerti bahwa kami dicintai Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kami bukan untuk mencari dosa dan pelanggaran, tapi untuk melimpahkan setiap kami dengan kasih dan rahmat-Nya. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan kami bahwa kami dikasihi, bahwa kami dicintai. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Diberkatilah setiap kita di dalam pernikahan. Diberkatilah kita di dalam keluarga kita masing-masing. Diberkatilah setiap kita di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam studi yang Tuhan percayakan kepada kita. Diberkatilah kita di dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, kau akan tetap naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Setiap yang percaya bersama-sama dan saya mengatakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudaraku, mari share kebenaran firman Tuhan ini kepada setiap orang. Mari share di akun-akun sosmed saudara. Kita mau sampaikan kabar baik ini kepada setiap orang. Semua orang bisa memberitakan kabar Injil. Saudara bisa memberitakan kabar Injil kepada setiap orang. Gunakan sosmedmu untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Saya juga mau mengucap syukur kepada setiap rekan-rekan yang memberikan waktu tenaganya untuk melakukan ibadah kita, mulai dari ibadah sekolah minggu kepada guru-guru sekolah minggu, kepada yang bertugas sound, media, kemudian videografi, fotografi, I.O. Saya mengucap syukur untuk setiap yang terlibat dalam proses ibadah kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari Minggu bersama dengan keluarga. Sampai bertemu kembali. Declare.